Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita masih pada kitabnya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Jadi kita sudah memasuki pembahasan tentang al-bukhlu. Bukhlu itu bakhil. Kalimat bakhil di dalam Al-Quran itu sering digunakan oleh Allah kadang-kadang dengan al-bakhil atau al-bukhlu. Kemudian satu lagi asyuhu. Syuhu ini bakhil juga. Sekarang apa bedanya al-bakhil atau al-bukhlu dengan asyuhu? Kalau al-bukhlu, dia menahan hartanya untuk tidak dia berikan kepada orang lain, itu al-bukhlu namanya. Atau istilah lain nanti al-bakhil, bakhil atau al-bukhlu. Jadi artinya harta yang ada sama dia tidak mau mengeluarkan harta itu, berinfak, bersedekah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua asyuhu. Syuhu itu seorang tidak mau mengeluarkan hartanya dan dia mau juga menguasai harta yang ada di tangan orang lain. Jadi apa yang ada di tangan orang lain mau dikuasai juga. Maka dalam hadis Rasulullah yang lain apa? Kalau kamu ingin dicintai oleh manusia, jangan tamak sama harta yang ada di tangan dia. Kalau kamu tidak tamak terhadap harta yang ada di tangan dia, kamu akan disenangi oleh manusia. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi pembahasan kita bayanu zammil mukhli. Jadi pembahasan tentang sifat bakhil yang tercela. Jadi nanti kita jangan heran, judulnya al-bakhil, al-bukhlu, kemudian di dalamnya ada asyuhu. Ya, tadi kita sudah membahas tadi. Jadi artinya al-bakhil level bawah, asyuhu level sudah di atas lagi. Sama seperti orang dermawan. Kalau dermawan biasa-biasa saja, ya, itu namanya asyahiyu. Asyahiyu itu orang dermawan, itu biasa level bawah. Tapi ada orang dermawan yang sudah level tinggi, namanya al-ithar. Al-ithar. Tapi kita tidak membahas masalah dermawan. Kita pada pertemuan ini membahas masalah al-bukhlu. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Jadi kalau seandainya seseorang itu dicabut dari diri dia sifat asyuhu. Sifat asyuhu bagaimana? Dia tidak mau mengeluarkan hartanya dan dia ingin menguasai juga harta orang lain. Ini namanya sifat asyuhu. Kalau asyuhu ini dicabut dari jiwa manusia oleh Allah, faulaika humul muflihun, maka beruntunglah dia. Maka beruntung seorang itu yang di dalam hatinya tidak ada asyuhu, tidak ada al-bukhlu. Tetapi asyuhu ini lebih identik dengan seorang tidak mau mengeluarkan hartanya dan dia ingin menguasai harta orang lain. Tapi kalau kebalikannya, dalam kaidah usul fiqh, ini namanya mafhum mukhalafah. Kalau di dalam mafhum mukhalafah, artinya kalau kita maknai dengan makna terbalik. Kalau seseorang tidak dicabut sifat asyuhu dalam hati dia, dia masih krik, masih bakhil dan ingin menguasai harta orang lain, tamak sama harta orang lain, maka mereka termasuk orang yang rubo, ya. Ada juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 18. Wala yahsabanna alladziina yabkhalu. Jadi jangan orang-orang bakhil itu berpikir bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum. Kita tidak membahas tafsir, tetapi kita membahas ayat Al-Quran secara umum. Ini umum.
Kalau tafsir ini pembahasannya panjang sekali. Jadi Allah ingin mengatakan jangan orang bakhil itu mengira dia menyimpan hartanya, dia menginginkan harta orang lain itu suatu kebaikan. Tidak, kata Allah. Menyimpan harta itu bukan suatu kebaikan. Jadi harta dia simpan, kata dia apa? Ini demi masa depan saya. Gimana masa depan? Bagaimana mungkin masa depan harta itu? Kecuali masa depan itu yang diinfakkan, itu masa depan namanya. Harta itu diambil, harta itu untuk membantu orang lain, itu masa depan namanya. Tapi kalau kita kumpuli harta itu orang bodoh namanya. Kenapa? Karena tiba-tiba dia nanti bisa saja meninggal dunia, atau harta itu bisa saja meninggalkan dia. Bagaimana bisa meninggalkan dia? Dicuri oleh orang lain, diambil oleh orang lain. Ya. Bal huwa syarrul lahum. Perlu diketahui, kata Allah, orang yang menyimpan hartanya, orang yang bakhil dan menginginkan harta orang lain, itu sifat jelek, kata Allah. Sifat yang tidak baik. Kenapa tidak baik? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang dia kumpulkan tadi, yang dia bakhil untuk tidak dia keluarkan itu, harta itu akan diambil oleh Allah, digantungkan di kepalanya, di lehernya. Jadi makanya itu belum lagi nanti ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seekor ular namanya Aqra. Jadi Aqra ini ular thu'banun lahu dhabibatani. Ada seekor ular, dia punya dua seekor ular, ekornya ada dua, ya. Ada ular ekornya dua. Maka ketika itu apa yang dilakukan oleh ular ini? Dia menarik mulut yang orang bakhil tadi, sebelah kanan dan sebelah kiri dia tarik. Ketika sudah robek dia tarik lagi, itu namanya Aqra. Belum lagi nanti hartanya, dia akan menuntut orang ini, dia akan menuntut orang yang menyimpan harta itu. Dan dia kemudian berdialog dengan Allah, saya tidak mau si fulan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena ada hak orang lain yang belum dia tunaikan, ya Allah. Tidak bayar zakat artinya, atau dia bakhil. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, iyyakum wasyuhu. Hati-hati kalian terhadap sifat syuhun. Jadi sifat syuhun itulah begitu, yang bakhil pada level atas. Artinya apa? Seorang itu, Rasulullah SAW memberikan mewanti-wanti, memberikan nasihat, memberikan al-irsyadat, Pak, petunjuk. Kamu jangan ada sifat syuhun dalam hatimu. Kenapa? Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Karena sifat syuhu ini menghancurkan orang-orang sebelum kamu. Ya, orang-orang sebelum kamu dihancurkan gara-gara asyuhu. Syuhun ini itulah bakhil, sifat bakhil. Makanya pernah kita cerita juga. Cerita ini ada di dalam kisahnya Imam Al-Ghazali. Beliau kisahkan riwayat itu. Ada seorang pemuda, ini kisah ulang saja. Artinya Pak, kita ingin melihat bagaimana bakhilnya dia. Sebenarnya satu kisah ini bukan bakhil saja, tetapi ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari pemuda ini. Pemuda Yahudi ini, jadi Bani Israel disebutkan di situ. Memang Yahudi berasal dari Bani Israel juga, tetapi Yahudi itu lahir dari Bani Israel, dan Bani Israel itu berdiri sendiri. Nasrani begitu juga, lahir dari Bani Israel. Ada seorang pemuda dari Bani Israel, dia mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu apa kata dia? Wahai Isa, izinkan saya untuk mengikuti kamu. Ini nanti ada dua pelajaran di sini yang perlu kita ambil. Kemudian setelah itu Nabi Isa mengatakan, boleh kamu ikut saya, tidak ada masalah, boleh ikut saya. Setelah itu mereka lapar, dan Bani Israel mengatakan, ya Ruhallah, wahai Ruhallah. Itu Ruhallah panggilan untuk Nabi Isa. Saya lapar sekali. Nabi Isa membawa 3 roti. Akhirnya dimakanlah, dibagi, kamu 1 roti, saya 1 roti. Makanlah 2 roti. Akhirnya kan tinggal 1 roti lagi. Ketika itu Nabi Isa minta izin sebentar. Tidak disebutkan dalam riwayat itu apakah izin mau cuci tangan, mau bagaimana, wallahu alam bisawab. Setelah itu dia kembali. Waktu dia kembali, dia lihat roti itu tidak ada lagi. Ini sebuah gambaran tamak pertama. Sudah diberikan 1, dia ingin minta 2. 1. Gambaran yang pertama, gambaran tamak yang ada pada Bani Israel ini. Setelah itu Nabi Isa bertanya, mana roti yang ketiga? Pemuda tadi menjawab, tidak, saya tidak mengambil roti yang ketiga. Inilah ibarat dunia, seorang itu tamak terhadap ini, tamak icoknya, tapi dia masih bisa membersihkan dirinya. Apa kata dia? Saya tidak mengambil apa-apa, saya tidak korupsi, saya tidak menzalimi orang lain, saya tidak mengurangi timbangan. Ini sama seperti Bani Israel ini. Dia tidak takut, sedikit pun tidak takut. 1.
Yang kedua, ketika itu mereka melanjutkan perjalanan lagi. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, Bani Israel tadi melapor ke Nabi Isa alaihissalam, "Ya Isa, ya Ruhallah, saya sudah lapar sekali. Alangkah enaknya kalau kita menyantap kambing pada siang ini." Akhirnya lewatlah seekor kambing, disembelih oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian setelah itu mereka membakar kambing ini dan mereka makan kambing ini. Setelah mereka makan kambing itu, kambing ini tulang belulangnya sudah berceceran. Nabi Isa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kumpulkan kembali tulang-tulang kambing ini dan hidupkan kembali kambing ini." Akhirnya kambing itu hidup kembali. Ketika kambing hidup kembali, apa kata Nabi Isa alaihissalam? "Hal ra'aita mu'jizati?" Apakah kamu lihat mukjizatku? Bani Israel mengatakan, "Iya, saya melihat mukjizatmu wahai Isa." Kalau kamu melihat mukjizatku, man akala raghif, aina raghif? Mana roti yang hilang tadi? Ya. Artinya apa? Nabi Isa ingin menakut-nakuti dia dengan mukjizat yang ada sama Nabi Isa alaihissalam. Pemuda tadi tidak takut. Pemuda tadi tidak takut. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua ya. Artinya apa? Pemuda tadi, kalau kita ini diberikan musibah, diberikan ini, diberikan itu, tidak ada yang takut sedikit pun dengan musibah yang diberikan oleh Allah. Padahal itu ancaman. Ini juga tidak takut pemuda ini dengan ancaman Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengatakan, "Kamu lihat mukjizatku, tulang belulang bisa kembali seperti semula dan dia menjadi daging kembali. Mana roti yang ketiga?" "Tidak, saya tidak makan roti itu." Tidak takut dia dengan ancaman itu. Sudah, mereka jalan lagi. Ketika jalan lagi, dilihatlah sebuah telaga di situ. Waktu itu Nabi Isa alaihissalam berjalan di atas air dan memegang tangan pemuda tadi. Pemuda tadi bertanya, "Kaifa tamshi 'alal ma?" Bagaimana engkau bisa berjalan di atas air? Nabi Isa mengatakan, "Ittaqillah." Bersihkan hatimu. Bertakwalah kepada Allah. Jalankan perintah Allah. Tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa bisa berjalan di atas air. Nabi Isa mengatakan, "Ara'aita mu'jizati?" Kamu lihat mukjizatku, saya bisa berjalan di atas air. Bani Israel tadi mengatakan, "Iya, saya melihat mukjizat engkau wahai Isa alaihissalam." Sekarang man akala raghif? Mana roti tadi? Mana roti yang hilang tadi? Dia tidak takut juga dengan ancaman Nabi Isa alaihissalam. "Tidak, saya tidak makan roti itu. Kamu jangan menuduh saya. Dari berapa kali sudah engkau menuduh saya?" kata pemuda Bani Israel tadi. Sehingga mereka sampailah ke sebuah tempat. Ya, ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga, bagaimana tamaknya laki-laki ini terhadap harta dunia. Dibagi harta itu menjadi tiga. Ada tumpukan pasir, satu tumpukan pasir. Nabi Isa berdoa kepada Allah, "Allahumma ja'alhu dhahaban." Ya Allah, jadikan pasir ini emas semuanya. Rupanya jadi emas. Pemuda ini merasa heran dia dan merasa takjub dengan mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Tumpukan yang satu tumpukan tadi dibagi menjadi tiga. 1, 2, 3 tumpukan. Laki-laki Bani Israel tadi bertanya, "Ya Isa, ya Ruhallah, kenapa 3 tumpuk? Sedangkan kita cuma 2 orang, kamu dan saya." Apa kata Nabi Isa alaihissalam? "Satu tumpuk emas ini untuk saya, tumpukan yang kedua untuk kamu, tumpukan yang ketiga untuk yang makan roti kita yang hilang tadi." Kemudian apa kata pemuda tadi? "Saya makan roti yang hilang tadi." Lupa aja roti mana? Ya. Ini menunjukkan pemuda tadi, Bani Israel tadi tamak, Pak. Tamak. Artinya semua ada sama dia. Rasa takut tidak ada, kemudian ada tamak lagi di hatinya. Kemudian apa tadi yang pertama tadi lagi? Ya. Jadi artinya ada 3 semuanya. Yang sama pemuda ini menjadi pelajaran bagi kita. Yang akan kita lihat yang terakhir tadi, Pak. Jadi artinya kalau sudah ada tamak, tamak itu kata Imam Ghazali mewariskan sifat bakhil. Seorang yang inginkan sesuatu mau semuanya, itu mewariskan sifat bakhil, sehingga dia susah untuk mengeluarkan apa yang sudah dia dapatkan tadi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaslatani la tajma'ani fi mu'min." Ada 2 hal yang tidak berkumpul pada dua hal ini pada orang mukmin. Artinya kalau ada 2 hal ini pada orang mukmin, dia tidak dikatakan mukmin. Hanya bukan mukmin. Mana itu? Al-bukhlu wa su'ul khuluq. Seorang yang bakhil dan beruakai. Kalau seorang itu bakhil, maka dia tidak dikatakan mukmin. Kalau dia beruakai, maka tidak dikatakan mukmin. Ya. Pada suatu hari sahabat
mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apa ini? Jadi kita lanjut ini sajalah, hadisnya agak sudah ini. Jadi artinya kalau ada dua sifat ini, sifat bakhil, sifat su'ul khuluq, maka dia tidak dipanggil mukmin. Tetapi dalam hadis Rasulullah yang lainnya dikatakan al-mu'min al-bakhil. Ya, ini Pak. Ya, hadis tadi, Pak. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau ada seorang mukmin yang bakhil, namanya apa ya Rasulullah? Mukmin bakhil, kata Rasulullah. Ya, jadi ada di ini kan sifat mukmin bakhil, Pak. Tetapi dalam hadis ini diungkapkan, kalau ada seorang sifat bakhil pada dirinya, maka tidak dikatakan mukmin lagi dia, Pak. Tidak dikatakan mukmin, maka dia orang bakhil. Satu lagi apa? Orang su'ul khuluq, beruakai, Pak. Maka kalau ada seorang itu beruakai, maka tidak dipanggil mukmin dia. Kecuali apa? Mukmin su'ul khuluq. Tidak dipanggil bakhil kecuali apa? Mukmin al-bakhil. Sebagaimana panggilan iblis ketika ditanya oleh Nabi Yahya bin Zakaria. Beliau mengatakan, saya cinta sekali, saya senang sekali kepada seorang mukmin yang bakhil. Jadi dia menghubungkan mukmin bakhil, ya, mukmin bakhil. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kita kan disuruh berdoa oleh Allah. Jadi doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an aradda ila ardalil umur. Jadi kita berdoa pada Allah 3 permohonan. Permohonan pertama, ya Allah jauhkan saya dari sifat bakhil. Ya, 1. Kemudian permohonan yang kedua, jauhkan saya dari sifat al-jubnu. Jubnu ini ketakutan. Arti takut apa? Takut nak dapat rezeki, takut kepada penyakit, takut matinya, Pak. Yo penyakitnya, Pak. Al-jubnu itu penyakit. Jadi penyakit takut itu, takut nak dapat rezeki, takut anak khawatir begini, khawatir begitu, khawatir begitu. Sekarang kita lihat bagaimana dialognya Allah dengan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub khawatir sekali anaknya itu hilang dimakan serigala. Jadi ketika Nabi Yusuf masih berada dalam kandungan, Nabi Yakub bermimpi kalau anaknya dimakan serigala. Akhirnya dia terbangun, dia tanya, aina Yusuf? Mana anakku? Jadi belum ada nama lagi. Mana anakku? Mana anakku? Apa sudah dimakan serigala? Padahal masih dalam kandungan. Ketika dia baru lahir, diberikan nama Yusuf, ayahnya bermimpi lagi, Nabi Yakub, mana anakku? Jangan sampai dimakan serigala. Akhirnya Nabi Yakub selalu khawatir anaknya dimakan serigala. Makanya ketika itu Allah berdialog dengan Nabi Yakub alaihissalam. Wahai Yakub, kamu tahu enggak kenapa saya pisahkan? Limadza farraqtu bainaka wa baina Yusuf? Saya pisahkan kamu dan Yusuf. Kamu tahu enggak? Karena kekhawatiran kamu takut anak kamu itu hilang. Salah satunya apa? Dimakan oleh serigala. Lima lam tarjuni. Kenapa kamu tidak raja itu mohon kepadaku? Kenapa tidak mohon kepadaku supaya saya menjaga anakmu? Kenapa kamu selalu khawatir? Gara-gara kamu khawatir, maka saya wujudkan kekhawatiran kamu sebagai pelajaran bagimu. Ya. Makanya setelah hilang Nabi Yusuf, ketika itu kan setiap masalah ya Allah, Yusuf saya serahkan kepada engkau. Kemudian Bunyamin saya serahkan kepada engkau. Makanya kita baik khawatir ya, Pak. Ya. Setiap kita khawatir maka akan diberikan kekhawatiran kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya demi bilu ambil ni ipak 5 tahun ni, itu ipak ni, selalu gitu, Pak. Itu mendoakan, kita doakan anak supaya ipak, Pak. Karena kita khawatir anak kita ketabrak, maka ditabraklah anak kita. Saya khawatir nanti kamu kena penyakit, kamu sakit besok. Saya khawatir. Gara-gara kita khawatir, maka diberikanlah penyakit itu kepada kita. Urung pungo, nak khawatir ni, Pak. Anak khawatir ni, Pak. Nak kena COVID, Pak. Cuma lihat orang rumah kem berapa? Nak ada khawatir, nak ada apa-apa. Kita saja yang khawatir keluar rumah. Kalian winner ni, Pak. Bahkan seorang suami curiga sama isteri. Dorang kena COVID ya ni, Pak. Hendak kenang lon ni, Pak. Aweh juga deh. Kenang lon ni, Pak. Dia khawatir, Pak. Dia khawatir kepada tetangganya, khawatir kepada orang lain, khawatir kepada diri dia sendiri. Ini kalau saya keluar ketabrak nanti, kalau saya keluar kena penyakit nanti. Karena kita khawatir, maka diwujudkan khawatir itu, kekhawatiran itu. Kenapa? Karena kita setiap hari berdoa kepada Allah. Berdoa apa? Maksudnya apa? Yupak lun. Ya, kekhawatiran. Ada yang tak perlu khawatir, Pak. Ya. Rasulullah keluar dari rumahnya tidak pernah ada kekhawatiran sedikit pun, tidak ada. Bahkan ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, di luar orang akan membunuhmu ya Rasul. Tenang saja Rasulullah, tidak khawatir, Pak.
Tidak ada kawan kepala kamu tilun. Akhirnya apa kena? Kita berdoa terus supaya kamu tilun, diwujudkanlah doa kita itu. Maka jangan pernah khawatir. Anak kita minta izin sebentar, pergi saja nak. Ayah berdoa sama Allah. Ya, berdoa berselamat. Ya, doa dia apa? Nyobek ya besar. Lun khawatir berdoa bertawan tu. Lun khawatir bina mu berdoa bertawan. Ketika berdoa bertawan, ada berdoa Allah ya Allah, apakah berdoa ya Allah. Jadi kita kan khawatir tadi Pak. Dan kita berdoa tadi Pak. Kan doa kita tadi Pak. Ini kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Ya. Jadi artinya apa? Kita mengambil pelajaran dari Nabi Yakub alaihissalam. Allah mengatakan kepada Nabi Yakub, kamu tahu enggak kenapa saya pisahkan kamu dengan anakmu puluhan tahun lamanya? Waktu yang panjang sekali. Karena kamu selalu khawatir kehilangan anakmu. Gara-gara khawatir kehilangan anakmu saya hilangkan sebentar. Nanti setelah itu walaupun saya ketemukan lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi baiklah khawatir dan gundah dalam hati kita. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya yang perlu khawatir apa kita? Ya, yang perlu khawatir begini, ada sifat bakhil dalam hati kita. Ya, nih Pak. Ya Allah, jauhkanlah sifat bakhil. Ya. Kenapa? Karena ada seorang wanita pada masa Rasulullah, dia mati syahid. Ketika dia mati syahid, wanita ini fabakat, bakiyah. Dia terus menangis. Apa kata dia? Celaka saya. Apa kata suaminya? Kata Rasulullah, kenapa celaka? Suamimu mati syahid. Dia sudah pergi berperang dan sekarang mati syahid. Apa kata wanita tadi? Saya takut di dalam hati dia ada sifat bakhil yang nanti membawa dia ketika akan dimasukkan dalam surga hana jadeh dalam surga. Gara-gara sifat bakhil tadi. Itu yang saya takutkan. Ya. Jadi artinya sifat bakhil itu bukan kenbut cilek-cilek, bahkan Allah mengatakan kepada surga, tidak boleh masuk ke dalam surga orang bakhil walaupun dia ahli ibadah. Jadi makanya walaupun seorang ahli ibadah ada pegah lun kathib sang untuk damang surga, ada berapa tahajud di malam, tahajud sekian rakaat saya sudah tahajud, baca Al-Quran sudah saya baca, tiap hari saya baca Quran, tiap hari saya melakukan ini, tiap hari ini saya pergi haji, pergi umrah dan lain sebagainya. Tapi ketika ada sifat bakhil, ini perbuatan yang lain itu semua hanayum li. Ini penyakit bakhil. Maka seorang itu tidak bisa masuk ke dalam surga. Gara-gara apa? Gara-gara bakhil tadi. Kenapa gara-gara bakhil tidak bisa masuk surga? Karena bakhil itu adalah penyakit hati. Penyakit hati itu ketika dia bersedekah, dia tidak yakin kalau sedekah itu bisa harta dia akan bertambah dengan sedekah itu. Sedekah itu nanti bisa menolong dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hana yakinnya, karena tidak yakin, dia juga tidak yakin kepada pemberi nikmat itu. Dia tidak yakin kepada yang mengatakan kalau ini nanti akan membantumu, dan dia juga tidak yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan bersedekahlah kamu. Sedekah kamu itu bisa menyelamatkan kamu dari api neraka. Maka orang bakhil itu termasuk dia tidak yakin kepada hari kiamat, tidak yakin kepada Rasulullah, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makanya kita wanti-wanti roh, kita jaga diri. Walaupun kita ahli ibadah, ibadah na mandumna hana ada kelematin hana ada, tapi sifat bakhil. Makanya untuk menghilangkan sifat bakhil, ini di dalam kitab lain itu diungkapkan begini, untuk menghilangkan sifat bakhil, bahkan bukan bakhil saja, penyakit hati, banyak-banyaklah bersedekah. Sedekah itu apa? Untuk membersihkan hatimu. Membersihkan apa? Membersihkan dengki, membersihkan hasud, membersihkan riya, membersihkan sifat bakhil. Ini kalau bersedekah. Atau apa? Bantulah anak yatim, bantulah fakir miskin. Di dalam fikih itu kan disebutkan mana yang lebih afdal duluan, mana setelah itu yang kita lakukan ketika bersedekah. Maka bersedekahlah kepada orang yang paling terdekat dahulu. Ya, jadi orang paling toleh, saudara kita, anak kita, saudara kita, adik kita, keponakan dan lain sebagainya. Kalau kita bersedekah terhadap orang paling dekat, kerabat, Rasulullah mengatakan dapat 2 pahala. Yang pertama, pahala sudah menjalin silaturahmi kembali. Ya, kalau dia bantu keponakan kan sudah menjalin silaturahmi kembali, mengikat kembali silaturahmi. Yang kedua, dia dapat pahala sedekah. Tetapi kalau model yang kedua, seorang itu berinfak bersedekah kepada kampung lain, berkata nyotnya lu akan bantu kampung je, dapat dia pahala, kata Rasulullah, cuma 1 pahalanya. Pahala apa itu? Pahala sedekah atau pahala zakat dia, lain tidak dapat. Ya.
Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya ini sifat yang kedua tadi, al-jubnu. Sifat jubnu itu apa? Sifat takut ya, sifat takut. Maka sifat takut ini yang baiklah hati ni. Kita cuma takut pada Allah Subhanahu wa taala. Baik yo ni, baca baik yo. Ya. Kenapa baik yo? Ketika nanti manusia dibangkitkan di padang mahsyar, maliki yaumiddin. Walaupun ada yang baca maliki yaumiddin. Yang berhak menyuruh, yang berhak melarang, yang menguasai padang mahsyar waktu itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Artinya waktu itu manusia mengakui kalau yang ditakuti itu adalah cuma Allah. Tapi ketika di dunia kan tidak. Di dunia si fulan takut kepada si fulan, takut kepada si fulan, takut kepada bosnya, karena kalau tidak ini macam-macam dia tidak dapat apa namanya? Dapat gaji dia. Dia takut dipecat. Maka dia takut kepada si fulan, takut kepada si fulan. Takut kepada dunia, takut kepada harta dan lain sebagainya. Tapi ketika seorang dibangkitkan di padang mahsyar, baru dia tahu takut itu untuk siapa sebenarnya. Bahkan sampai malaikat pun tidak berani ngomong macam-macam di padang mahsyar kecuali dengan izin Allah. Nabi dan Rasul pun tidak berani macam-macam kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini doa tadi, Pak. Wa a'udzubika an uraddu ila ardhil umur. Saya takut ya Allah, engkau kembalikan saya seperti orang pikun, urun tuha ka pikun kaduo. Baiknya kembali lu ke pikun ya Allah. Maka doa ini ada tiga. Jangan jadikan saya orang bakhil, jauhkan sifat bakhil. Kemudian yang kedua, jauhkan saya dari sifat ketakutan ya Allah. Yang ketiga, jauhkan saya dari pikun. Ya, jadi doa ini diarahkan supaya apa? Untuk apa? Umur panjang tapi pikun. Jadi hendak terpulih katanya. Artinya kita pun tidak rufi al-qalam, memang sudah diangkat ini. Taklif, hukum taklifi tidak ada lagi. Cuma kita untuk apa? Kan hanya ibadah dia hanya terpulih. Jadi kita minta doa jangan sampai pikun. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian setelah itu kita buka dialog. Ya. Ini belum. Oh ya, ini hadis ini bukan hadis ini. Apa namanya? Dari Ka'ab. Ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi di sini lafaz ini dari Ka'ab. Dari Ka'ab artinya begini, kalau dari Rasulullah, tidak ada hari yang tidak turun dua malaikat dari langit, yang kedua-duanya itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya apa? Setiap pagi, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang dermawan di pagi hari ini ya Allah, ganti hartanya. Jauhi malaikat terus, amin. Terimalah ya Allah. Ya, kemudian malaikat itu mengatakan lagi, wa a'ti mumsikan talafan. Berikanlah orang yang bakhil itu kehancuran hartanya. Jauhi malaikat terus, amin. Setelah itu, maka uniknya malaikat itu cuma di pagi hari saja dia turun, Pak. Dua malaikat tadi, Pak. Dan berdoa kepada orang bersedekah cuma di pagi hari saja. Setelah itu dua malaikat itu naik ke atas. Ya. Makanya itulah sedekah pagi ya, sedekah pagi. Kenapa sedekah pagi itu lebih afdal dibandingkan sedekah di waktu yang lain? Walaupun sama juga kita bersedekah. Karena di waktu pagi itu seorang baru bangun tidur, dia baru beraktivitas, makan belum, apa-apa belum. Kemudian ketika diberikan sesuatu kepada dia, sesuatu itu sangat berharga sekali sama dia di pagi hari ini. Tapi kalau sudah siang hari, dia sudah makan, sudah minum dan lain sebagainya. Ketika dipetapa oleh orang lain, hai tajib ile, kaji katro. Hai dapat jubu mangan, ile katro lu. Ya, artinya apa? Nilai sama dia itu sudah agak kurang, Pak. Tetapi di pagi hari itu walaupun segelas air saja, nilai dia itu tinggi sekali nilainya. Kenapa tinggi sekali nilai? Baru bangun tidur tadi, kemudian tidak mengkonsumsi apa-apa, kemudian dia konsumsi air, alhamdulillah. Tetapi nanti ketika jam 10 kita kasih lagi air seperti ini, lah pudu untai di rumah kok jai lagi nya. Nah perlelo cukup jai lagi. Padahal air itu kan kita beli Rp1.000, Rp2.000, tapi nilainya luar biasa ketika diberikan di waktu pagi. Sekarang kata Ka'ab ya. Ka'ab ini lafadznya itu hampir sama seperti lafaz hadis Rasulullah tadi. Cuma Ka'ab begini katanya. Ma min sabahin illa qad wukila bihi malakani yunadiyani. Ya ini lafaz Ka'ab ini bukan hadis ini. Ya. Tetapi yang tadi hadis, Pak. Tidak ada setiap hari kecuali dua malaikat itu turun. Makanya jangan suka-suka bersedekah di pagi hari. Ya. Petajuk kanu yatim, atau kita jumpai orang yang jualan koran di samping jalan, Pak tajuk undang peng lepeh jijo.
korang kan 3.000, cincuk 5.000. Kalau bayar 2.000, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah dia mengaim. Senangnya luar biasa, padahal cuma 2.000. Lebih-lebih lagi kita kasih makanan, Pak. Coba kasih makanan di pagi hari. Kasih satu nasi itu dengan aqua gelas ini, kasih, Pak. 5.500. Senangnya luar biasa. Menyoji itu je, Pak. Ya. Cuma karena hanya itu je. Kenapa? Karena dia belum makan pagi lagi. Tapi kalau kita berikan jam 10, jam 11, dia sudah kenyang dia makan. Ketika kita berikan tabuh 2 buah plastik, nyocok dengku, alah anda perlai kudu ini. Anda perlai bukan karena katro ya, Pak. Tapi ketika pagi hari anda draw ya. Dia lapar ya, sambilan dia jualan Quran dia lapar. Tetapi ketika itu kita datang tiba-tiba, cok nyonya makanan macu. Dia senangnya luar biasa. Hanya ibu doa leh buku ibu doa. Makanya kalau kita gundah dan susah, ketika di pagi hari carilah orang-orang seperti itu. Jok juga. Ibu doa ba Allah, ba ya Allah nu peluah rezeki, nu peluahnya ya Allah, alhamdulillah nyo te pajo ingat kata nyo ya. Ketika itu nyo panjang lo merumpok ngurun lagi nyan. Ya ni. Banyak sekali doa dia kepada ni. Ya ini apa namanya? Apa doa orang doa dari Ka'ab tadi? Allahumma ajil limumsikin talafan. Ya Allah percepatlah kehancuran. Ya ini daripada riwayat dari Ka'ab ini. Percepatlah kehancuran bagi orang bakhil. Ya ini kata Ka'ab. Artinya kalau ada orang bakhil, itu beliau berdoa, Ka'ab berdoa, kalau bisa lebih cepat engkau hancurkan dia ya Allah. Ya ini satu. Yang kedua, wa ajil limunfiqin khalafan. Dan percepatlah orang yang berinfak bersedekah ganti hartanya. Kita jangan salah nih. Nanti ada seorang begini. Ini kata terpegang ya. Ini kata orang lain, kata guru saya terpegang. Kalau berinfak 1 maka akan dibalas 10. Kalau 10 itu dilipat gandakan lagi menjadi 100. Kalau seorang berinfak 1.000 maka akan menjadi 10.000. Mau pasal telan celeng di 10.000, gepreh-preh juga Pak nak runjuk ke 10.000. Ketika hari itu tidak ada yang berikan, dia mengatakan berarti bohong itu. Tidak benar itu. 1 kemudian dapat 10 kali, kok enggak benar ini? Saya hari ini sudah berinfak 10.000, katanya dilipat gandakan 100 kali. Kalau 100 kali 10.000 menjadi 1 juta. Kenapa tidak saya dapatkan duit 1 juta itu? Kita jangan salah paham terhadap itu. Jadi ini artinya apa? Ini kan nominal ini. Artinya apa? Satu kebaikan kita lakukan, kita dapat kebaikan yang lain. Di mana kebaikan itu? Ketika kita berinfak sedekah, kebaikan itu akan datang dari yang lain. Anak katanya yang awai ilawan katanya, hana ilawan le katanya, Pak. Itu nikmat yang luar biasa itu, Pak. Jadi jangan harap duit saja. Itu duit yang kita infakkan juga itu akan disimpan oleh Allah dan nanti akan dibalas juga oleh Allah. Ini sedekah kamu dulu. Maka di dalam hadis qudsi ada seorang pemuda terkejut dia ketika dia bangkit di padang mahsyar, dia lihat kebaikannya banyak sekali. Dia bertanya kepada Allah, kenapa begitu banyak kebaikan saya ya Allah? Apa kata Allah? Kamu sudah berinfak sekecil, kemudian saya lipat gandakan menjadi banyak. Mana contohnya? Seorang pemuda ini ada di Riyadhus Shalihin. Seorang pemuda yang dia itu bertawassul kepada Allah supaya pintu goa terbuka. Jadi mereka makanya boleh bertawassul dengan Allah dengan amal ibadah, itu boleh. Pemuda ini berdoa kepada Allah, ya Allah tolong bukakan pintu gua ini ya Allah, saya tidak bisa keluar ya Allah. Akhirnya dia bertawassul, saya bertawassul ya Allah dengan amal ibadah saya ya Allah, ya, dengan kebaikan saya punya seorang pekerja, kata dia, saya punya seorang pekerja. Tiba-tiba pekerja ini dia pulang ke rumahnya jauh. Kenapa? Karena istrinya sakit ya, dia pulang ke rumah. Gaji dia itu lupa dia ambil sama saya. Akhirnya apa? Dia cerita sama Allah. Akhirnya saya ambil gajinya itu, saya belikan, saya simpan gaji dia. Bulan selanjutnya ada juga masih gaji dia, saya simpan lagi. Akhirnya saya belilah 2 ekor kambing. Pemuda itu rupanya tidak kembali lagi ke saya. Tapi saya ingat masih ini gaji dia. Saya tidak mau ngambil gaji dia. Nyo gedenya ka panena. Oh kayo, cok aju gedenya. Panaya balik-balik lah memang. Cok aju. Ndu atai balik dah bukan haju hana lepeng dah memang. Kabe, hana le panena kabe. Ini tidak apa dia simpan. Saya simpan ya Allah. Gaji dia itu saya simpan. 2 kambing tadi ada masih sama saya. Rupanya kambing itu terus beranak dan banyak sekali kambingnya. Setelah beberapa tahun kemudian, pemuda tadi dia mendatangi tuannya. Apa kata dia? Wahai tuanku, saya minta tolong kepada engkau. Saya sudah jatuh miskin. Saya minta tolong kepada engkau, pinjam duit
nanti akan saya bayar kembali. Istri saya istri atau anak dia itu sakit ya, jadi saya akan beli obat, beli ini dan lain sebagainya. Apa kata saya kemudian mengatakan kepada dia, kamu tidak usah pinjam duit saya, coba lihat kambing itu semua punya kamu itu. Terkejut dia, kamu jangan main-main sama saya cuma minta duit sedikit saja, kenapa kamu berikan semuanya ini semuanya milikmu ini. Sudah berapa puluh tahun kamu sudah meninggalkan ini, gaji kamu saya beli kambing, akhirnya kambing kamu banyak sekali ya. Saya bertawassul dengan amal ibadah saya, Allah, kebaikan yang saya lakukan ini ikhlaskan Engkau ya Allah. Kebaikan yang saya lakukan ini saya bantu dia, tidak ada embel apa-apa ya Allah. Pintu gua itu terbuka, maka kita diizinkan untuk tawassul. Ketika anak tidak sembuh-sembuh, anak pulih-pulih pak, takil laju pak, tak berdoa ada pak Allah, saya bertawassul ya Allah kepada Engkau ya Allah. Ketika saya haji, ketika saya umrah, saya membantu orang lain tidak ada niat apa-apa ya Allah. Ya, coba alim. Kalau seandainya tidak juga ini, berarti kita bermasalah dengan yang kita lakukan di sana. Ya, bermasalah pak. Kita lihatnya di mana anak kita lihat sembuh atau tidak ya, itu. Tetapi juga ada juga nanti, walaupun kita bertawassul juga tidak sembuh, tetapi kita kan harus berusaha ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kokatu ya. Ya, jadi tadi ya, seorang itu jangan sungkan-sungkan untuk bersedekah, karena ketika bersedekah ada saja 2 malaikat yang turun di pagi hari. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah dan riwayat dari Ka'ab. Jadi jangan nanti mengatakan ini sedekah 30 ribu, lun preh orangnya katanya 100 kali lipat. Mana 1 juta? Kok nggak ada? Berarti bohong itu. Ya. Jadi kita jangan lihat di situnya. Ini kan gaib namanya, Pak. Wa'adallahu ibadahu bil ghaibi. Allah menjanjikan seseorang itu dengan hal gaib. Cuma masalah keyakinan sekarang. Seorang berinfak sekian maka saya berikan sekian. Makanya efeknya itu diberikan di dunia, kadang-kadang di dunia dan di akhirat. Kadang-kadang dua-dua, dunia akhirat diberikan oleh Allah. Maka orang yang berinfak bersedekah itu tidak pernah susah dan gundah. Orang yang salat itu tidak pernah susah dan gundah. Makanya nikmat itu diberikan di dunia dan di akhirat. Maka kalau orang memperhitungkan tadi, perhitungan tadi, lun kalau lu infak tabo sak temen, peci ke pegah oleh Allah berlipat ganda menjadi 10. Lun preh-preh na urang temen kau buat lu 30 bob. Apa yang melipat gandakan peci pegah 1 banding 100 banding 700. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Anda percaya lelun pegah ini yang bermasalah ni. Artinya apa? Kita infak terus ini terus. Nikmat Allah itu akan datang dari sudut yang lain. Anak kita dulu melawan kitanya durhaka jenuh hana durhaka li. Tetangga kita sudah baik sama tetangga. Kita diberikan kenyamanan hidup. Dulu hana tenang hatinya, tenang hati. Artinya apa? Duit 1 rupiah itu ketika dilipat gandakan itu kecil ya, Mak. Waktu ada pegahnya lu bersedekah 10 juta, lu bersedekah 10 ribu. Kenapa tidak dibalas oleh Allah 1 juta? Itu kecil duit itu, Mak. Makanya Allah mengatakan, kamu kalau saya berikan seluruh isi dunia kepadamu, itu tidak kamu makan itu. Yang kamu makan apa? Yang kamu cari isi perutmu saja yang kamu cari. Makanan kamu cari. Saya berikan emas kepadamu, kamu tidak makan emas, kata Allah. Saya berikan rumah, berikan ini, berikan itu, kamu tidak makan rumahmu. Aci kala nurung, lun kaya hat ka. Watedu pemadu pasti jak warung ai. Atau ada gun buem. Ya. Hana rumah lun de apa jo rumah le ma. Karena lurung kaya ai. Rumah umbir ya. Hana apa jo rumah ron kata Allah, cuma itu nafsu kamu saja, kata Allah. Sebenarnya keinginan kamu itu perut saja, kata Allah. Udah lapar carinya Pak, cari mitaji. Cuma karena nafsumu itu besar sekali, saya menghutnya, lo menghutnya. Rumah kana sapa? Menghut 2 boh, menghut 5 boh, padahal ana tau tinggal ya, Pak. Menghut 30 boh, karena 30 boh cip enggak. Ini juga kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak akan makan rumahmu. Kamu tidak akan makan emasmu. Kamu tidak akan makan ya hatimu, Pak, hatimu, bajumu, katrogmu tidak. Kamu yang kamu pikirkan pasti perutmu saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang perutmu kamu pikir. Ya. Kaum muslimin sedang dimana dirahmati Allah. Saya rasa cukup sekian. Ya, ini memang ada nanti hikayat orang-orang bakhil ya, urul krit. Jadi tidak usah kita kita baca lagi. Kemudian apa lagi di sini? Oh ya, ini sedikit lagi. Asyuhu 2 menit lagi ya. Asyuhu asyaddu minal bukhli. Ya, ini yang saya katakan tadi, Pak. Syuhun itu lebih dahsyat dari bakhil. Kenapa lebih dahsyat lagi bakhil? Li'anna syahihu huwa alladhi yashuhu ala ma fi yadi ghairihi.
Karena sifat syuhu itu, dia sudah bakhil, tidak mengeluarkan harta dari dia ingin mengambil harta orang lain lagi. Ini syuhu namanya. Makanya kita ini kalau sudah pada level syuhu, yang sudah parah, minta terus doa kepada Allah. Baikna sifatnya ya Allah. Maka kalau ada sifat syuhu ini, maka terus beribadah, berzikir dan bersedekah terus. Memang berat, bersedekah pun berat ya Pak. Tapi ada konsep Imam Ghazali mengatakan begini, untuk menghilangkan penyakit syuhun, menghilangkan penyakit bakhil, menghilangkan penyakit malas baca Quran, menghilangkan penyakit malas untuk salat berjamaah, menghilangkan penyakit susah menghilangkan ghibah untuk orang lain, itu mudah sekali kata Imam Ghazali. Mudah sekali kata beliau. Cuma kita saja mau atau tidak. Maka beliau mengatakan la budda bi riyadah. Harus latihan dan jangan pernah putus-putus latihannya. Bagaimana latihannya? Beliau mengambil konsep yang ada di dalam Al-Quran, nilai 40, ada 40. Rasul yang akan menjadi Rasul 40 tahun. Kaum Bani Israel berada di Tih 40 tahun. Kemudian mereka, Nabi Musa 40 tahun. Kemudian ada 40 laki-laki terpilih, arba'ina rajulan limiqatina, 40 laki-laki terpilih. Dalam hadis Rasulullah juga mengatakan, seorang laki-laki, seorang pemuda apabila sudah sampai umurnya 40 tahun tetapi dia masih seperti sebelumnya, maka celaka dia, kata Rasulullah. Kenapa? Karena umur 40 tahun akal itu sudah sempurna. Makanya Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Walaupun Nabi Isa di bawah 40 tahun itu. Ini sudah dalam kontrol Allah, ini sudah berbeda ya. Tetapi secara lazimnya seorang yang sudah 40 tahun sudah ini akalnya ya. Makanya Imam Ghazali mengatakan, kalau ingin mengobati diri, mengobati penyakit diri, malas berjamaah, bakhil dan lain sebagainya, biasakanlah sesuatu itu 40 hari. Bagaimana biasakannya? Contoh yang pertama, dia orang bakhil, krit, syuhur lagi Pak. Bagaimana untuk menghilangkannya? Biasakanlah untuk bersedekah setiap hari, walaupun cuma Rp1.000. Biasanya kak krit alah hai aja Rp3 mendeng. Parkir mendeng kat Rp2 namanya Rp3 pasal Pak. Tak apa-apa untuk menghilangkan penyakit bakhil saja. Siapkan duit 40.000 40.000. Tetapi jangan putus-putus ya. Setiap hari berinfak 1.000. Orang pun wah kagak ada pengen lun Rp3. Orang kedua kagak ada pengen lun Rp3 lom. Regular kagak ada lom Rp3 lom. Yang tutang ya Pak. Tapi ketika hari ke-20 sudah agak ringan sedikit. Hari ke-31 agak ringan lagi. Hari ke-40 nya sudah ridha ya. Arti ridha apa? Karena sudah terbiasa. Ketika duitnya sudah habis, hari ke-41 seperti ada yang kurang sama saya ini. Oh, belum bersedekah lagi Pak. Ya, belum bersedekah. Ini coba yang sedekah Pak. Itu untuk menghilangkan penyakit bakhil, penyakit syuhud. Biasakan diri. Tetapi kalau di tengah perjalanan dia tidak bersedekah, ulangi lagi dari pertama lagi. Karena ini bukan riyadhah namanya, bukan latihan. Ya. Begitu juga orang yang malas salat jamaah. Biasakan berjamaah selama 40 hari, jangan pernah berhenti. Anak kita kalau ada yang tidak suka berjamaah, kita paksa, nyone mak lakai 40 orang mentang ne. Setelah itu terserah ne. 40 hari saja. Kamu berjamaah 5 waktu 40 hari itu, atau kalau perlu lun bayu ne. Fiuro duno mak bayu ne. Ya. Fiuro mak bayu tertuh ribe ne. Menyosa ada je 40 orang juta mak bayu ne. Katanya, mau anak itu. Kita ingin lihat bukan dibayarannya, tidak. Kita ingin lihat anak itu, menurut konsepnya Imam Ghazali, hari ke-41 ridha itu akan muncul di dalam hatinya. Ridha itu akan muncul dengan sendirinya, walaupun dia itu sebelumnya tidak senang. Seorang yang minum kopi pahit, walaupun dipekat du bak kedai kopi pahit baik alah beda lagu kapit mahal lom nyan Pak. Ya anak apa nanti harga sama lom. Pahit dengan nasaka sama nyan Pak. Nyu kapit mahal lom nyan Pak. Besok hari kedua begitu juga. Alah tajib kopi pahit je lom Pak. Pahit ni mahal tajib. Kenapa orang ini mau setiap hari minum kopi pahit ni Pak? Rupanya setelah itu dia terbiasa. Hari ke-40 hai nalong kopi pahit. Ya, laki long kopi pahit Pak. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dirinya kopi pahit selama 40 hari. Begitu juga ghibah orang lain. Kalau suka ghibah orang lain, uronyo lo musumpah hana ghibah orang lain. Tajih Pak. Apa namanya? Atau kita ngomong ke ini, Bu, kalau ibu tidak ghibah saya bayar ini 100.000. Tak ada ni demi 100.000. Hari kedua begitu juga 100.000. Tak ada lah Bu. Ketika 40 hari, hari ke-41 seorang itu sudah ridha dalam konsep Imam Ghazali. Kalau enggak percaya coba kita praktek sendiri ya. Tetapi kalau di tengah perjalanan itu sudah putus, ulangi lagi dari pertama ya. Ini seperti begini anak kita itu alumni tekniknya, teknik sipil atau apa sajalah ya.
atau alumni apa kalau di Win Syariah dan lain sebagainya lah. Ketika dia selesai kuliah, dia melamar kerja di sini, di perusahaan ini, tidak diterima. Melamar lagi di sini, tidak diterima. Sudah berapa tahun tidak diterima. Apa kata orang tuanya? Ne cok cangkoi, ne jauh belang gede, ne nyemblang belang dro. Itu sawah punya sendiri kita itu. Hana buku cok cangkoi. Oh manhan. Lo jurusan teknik, jurusan syariah, jurusan tarbiyah, kepulan jauh belang malai kalau ligok hayang hana tamat SD. Ipegah li orang hana tamat SD, oh sama adanya oh. Lon hana tamat SD lam-lam. Don tamat kuliah S1 lam-lam je. Bo lon hana buku ni cok aju tampilan preh-preh kerja. Cangkol yang beratnya 2 kilo, ketika dia taruh di sini lagi 10 kilo berat. Cukup berat cangkol. Oh mahek tan. Hek dan malai wi kala ligo. Hari pertama dia kerja itu berat sekali. Hari kedua begitu juga. Ketika hari ke-10, cangkoi part ya, minta cangkoi lembu. Jadi cangkoi itu sudah agak ringan sama dia. Ketika hari 31, hari 30, hari mau masuk 40, dia sudah ringan langkah dia dan cangkolnya juga sudah ringan. Yang berat cangkol 2 kilo menjadi setengah kilo cangkol yang mangat dari kerja. Ketika hari ke-40, masuk ke 41, dia sudah rida dengan kerja di sawah. Mana buktinya? Ketika datang teman-temannya, hai kak ibu kate sih deh, ibu kate untuk teknik sipil teknik. Alah ilmu bah di tino menteng, kamu ngat di tino. Alah pun dah kerja bilang kamu ngat di tino lu nih. Maka tidak perlu heran kalau ada orang S1, S2, S3 di Mekah, ibu katnya, jualannya, bau, ya nahirin mah. Dia sudah rida dengan apa yang dia lakukan. Kenapa? Karena dalam hidup kamu menikmati. Dia ke sawah, dia nikmati sawah itu. Dia datang ke sawah nikmat. Untuk apa datang ke kantor? Pergi ke kantor gaji banyak, tetapi tidak nikmat. Yang ada sakit hati tapi Pak. Iya kenoi, kini kau kedih, kali kau. Pada dia mau gaji, alah kepunya. Yang jelas sakit hati benda dah jawab tu. Tapi jauh belang mangat kedih Pak. Mangat hati Pak, tenang hati Pak. Kemudian apa? Ketenangan jiwa itu tidak bisa dibeli Pak. Tidak bisa dibeli. Saya rasa cukup sekian saja. Hanya kalau lebih 2 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.